Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, Sobat Jalan-Jalan. Kali ini nih, tim J2Y akan memberikan salah satu tempat yang recommended dalam menghabiskan akhir pekan maupun berwisata. Khususnya untuk Sobat Jalan-Jalan yang menyukai sesuatu yang berhubungan dengan laut serta isinya. Yuk, langsung follow Sigiva. Jalan-jalan yuk! Oke Sobat Jalan-Jalan, jadi kalau misalkan kalian mau masuk ke SeaWorld Ancol ini, Siva ini belinya online dan sekarang pun memang kalau kalian mau kesini itu harus online. Caranya kalian bisa buka ancol.com dan nanti kalian bisa pencet tiket, nanti kalian bisa atur jadwalnya dan juga kalian tuh mau kemana, Dufannya atau SeaWorld-nya, oke? Dan sekarang kita tinggal masuk aja nih. Oh ya, untuk harganya kalau misalkan hari libur itu 105.000 dan hari biasa itu 85.000. Masuk aja yuk. SeaWorld Ancol merupakan sebuah kawasan yang lengkap untuk memberikan hiburan dan pendidikan, khususnya dunia laut. Dalam operasionalnya, SeaWorld Ancol mengemban 3 misi besar, yaitu pendidikan, konservasi, dan hiburan. Melalui misi ini, SeaWorld Ancol menempatkan diri sebagai tempat hiburan berkualitas. Mantap, jalan-jalan yuk! Sobat Jalan-Jalan, ternyata di sini ada banyak ya biota-biota laut, hewan-hewannya, dan tadi tuh kita di depan lihat yang air tawar dan juga salah satu contohnya di belakang Siva ini. Wah, siapa sih yang nggak tahu piranha, hewan terganas yang ada di Sungai Amazon. Kalau nggak salah kamu celupin ayam aja itu udah bisa langsung habis dan kalian bisa lihat di sini banyak banget. Keren-keren, lihat lagi yuk. Usaha memperkenalkan kehidupan biota yang hidup di alam, SeaWorld Ancol memiliki sekitar 7.300 ekor biota air tawar yang terdiri dari 48 jenis ikan, 1 jenis reptil, sampai biota perairan laut yang terdiri dari 11.500 ekor biota yang terdiri dari 138 jenis ikan dan avertebrata, serta 3 jenis reptil. Jalan-jalan yuk! Oke Sobat Jalan-Jalan, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Rika Sudranto. Oke, sebagai General Manager di SeaWorld ini loh. Nih kita tuh mau nanya, kan SeaWorld ini tuh tempat wisata yang paling gimana ya, paling dicari dan favorit sejak kita kecil itu. Dari dalam Jakarta maupun luar Jakarta. Boleh tahu nggak sejarahnya itu buat Sobat Jalan-Jalan di rumah? Ya, Sobat Jalan-Jalan yang belum pernah ke SeaWorld atau yang sudah pernah ke SeaWorld, SeaWorld itu sudah ada sejak tahun 1994. Wah. Sudah berapa tahun ya kira-kira yang lebih ya? Lama. Dari sekarang? Hampir 20 tahunan ya? 25 tahun lebih sudah keberadaannya ada. Tepatnya 3 Juni tahun 1994 dibuka. Ancol punya misi untuk sebagai sarana pendidikan, rekreasi, dan sarana konservasi. Nah, keberadaannya adalah karena seperti ketahui bersama, luas lautan kita adalah 3/4-nya adalah air. Ya, nah, kemudian seperti kita ketahui bersama, Indonesia juga terkenal keanekaragaman hayatinya. Nah, keanekaragaman hayati itu bagaimana cara mewujudkannya untuk supaya sahabat laut bisa melihat. Nah, dengan adanya SeaWorld, hewan-hewan yang ada di laut buat sahabat laut yang tidak bisa langsung ke laut bisa datang ke SeaWorld untuk melihat secara langsung. Jadi kalau untuk diketahui semua, sahabat laut, saat kita datang ke SeaWorld itu bukan langsung tiba-tiba ke SeaWorld atau ke air laut. Yang pertama, konsepnya SeaWorld itu adalah dari hulu hingga hilir. Jadi begitu masuk, kita masuk ke perairan
air terjun. Isinya apa itu? Isinya ada air tawar. Kemudian pesisir, kemudian ke pantai, koral, baru ke akuarium utama atau kolam dalam. Nah, di sini selain ada akuarium air laut juga ada air tawar. Kemudian hewannya sama. Hewannya juga ada yang biasa, juga ada hewan-hewan yang dilindungi. Yang memang untuk edukasi di sini ya. Untuk supaya tadi visi misi kita ada pendidikan, rekreasi, dan konservasi. Supaya apa? Supaya nanti generasi kita berlanjut untuk dapat melihat hewan satwa yang ada di laut. Kita nih antusias banget lihat-lihat hewan-hewan ini, terus juga ada akuarium yang sangat famous gitu. Iya, kan? 5 juta liter air itu. Wah, boleh nggak diceritain tuh tanggapan masyarakatnya itu seperti apa? Ya, kalau seperti saya sampaikan tadi, kan kita sulit kalau mau melihat hewan laut, ikan, reptil, dan sebagainya langsung ke laut. Betul. Yang bisa hanya kita lihat hanyalah di SeaWorld. Kenapa? Teman-teman sahabat laut bisa langsung menyaksikan. Jadi kita punya akuarium besar loh. Berapa itu? 5 juta liter air. Di situ ada beberapa jenis ikan, ada juga reptil, kita pelihara di akuarium utama. Nah, kemudian bagaimana caranya ya bisa hidup? Nah, ikan-ikan yang kita dapatkan ini dari seluruh Indonesia ada. Ada juga yang diimpor dari luar. Yang pertama adalah misalnya apa yang kira-kira menjadi favorit? Betul. Di kita tuh ada akuariumnya 34 kali 28 meter. Kedalamannya 6 sampai dengan 7 meter dengan volume air 5 juta liter air. Nah, dengan 5 juta air inilah diharapkan mereka yang kita pelihara senang, gembira karena kita hewan-hewan yang di sini semuanya kepada kaidah-kaidah hewan yang bisa tumbuh dan sehat di sini. Oke. Jadi nggak sempit-sempitan, Nggak yang sempit-sempitan. satu akuarium gitu ya. Jadi mereka juga enjoy di dalam sini. Iya, istilahnya seperti kita di lautnya ya. Betul, seperti laut. Jadi kita mengistilahkan ada animal welfare. Jadi hewan tuh nggak boleh stres, nggak boleh lapar, nggak boleh terganggu dan seterusnya. Kaidah-kaidah itulah yang kita terapkan yang pemeliharaannya. Katanya SeaWorld ini adalah pelopor dari tempat wisata yang seperti ini gitu temanya. Apakah itu betul atau? Iya, kalau kita lihat di 94 itu belum ada akuarium sebesar SeaWorld sekarang ini di Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara waktu itu 94 dibuka belum ada yang sebesar SeaWorld. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Indonesia tahun 94 belum ada apa-apa. Yang ada hanyalah akuarium air tawar yang ada di Taman Mini. Dan yang kedua ada yang di Pulau Seribu ya. Jadi Pulau Seribu ada kawasan, tapi juga itu di alam langsung, nggak bisa dilihat seperti yang sekarang kita lihat. Jadi ini dibikin khusus ya, jadi ada nggak kepanasan juga dan bisa lihat dengan Kalau bebas. ke laut panas di sini bisa dingin. Nggak takut hitam ya. Nggak takut hitam. Sekarang kan lagi COVID gini ya, berarti ada dong protokol kesehatan dari pemerintah yang diterapkan oleh SeaWorld sendiri. Nah, itu tuh seperti apa sih, Pak? Ya, seperti kita bersama, sekarang sedang COVID, kita 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, inilah yang selalu kita terapkan di dalam menjaga COVID. Harapan kita sebagai bangsa bahari, harusnya Indonesia itu menjadi pelopor, memiliki akuarium yang besar. Nah, untuk Ancol, di tahun 2021, karena sekarang ada hambatan COVID, insya Allah setelah tahun 2021, sudah merencanakan untuk membuat marine theme park terbesar di Asia Tenggara nantinya. Wow, jadi ada apa aja tuh nanti yang bakal? Nanti di sana kita buat akuarium yang lebih besar dari sekarang. Kita punya birdland, jadi banyak ada burung-burung, baik burung di darat maupun di burung air. Juga di situ nanti kalau kita akan mempunyai mammal, jadi kayak samudra itu yang sekarang hanya lumba-lumba, nanti di situ mamal-mamal liar yang ada di laut bisa disaksikan di Ocean Rim Samudra. Wow, jadi yang pastinya bakal lebih seru lagi ya. Lebih seru lagi ke depannya. Oke, nih sobat jalan-jalan langsung aja nanti datang ke SeaWorld Ancol ya. Oke, Pak, terima kasih banyak. Kita mau lihat hewan-hewan yang ada di sini. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, sobat jalan. Ada 28 display yang terbagi atas 9 akuarium perairan tawar
dan 19 akuarium serta 4 kolam terbuka. Setiap tampilan akuarium atau wahana memiliki tema khusus untuk memberikan nuansa tersendiri dalam pesan yang disampaikannya. Selain itu, untuk menambah pengetahuan mengenai biota yang ditampilkan, maka dilengkapi juga dengan label berisi informasi mengenai biota baik secara biologis maupun keunikannya. Jalan-jalan yuk! Halo, selamat Dengan Mas siang. siapa nih? Dengan Jordi. Oh, oke. Mas Jody lagi ngapain? Lagi jaga hewan-hewan aja yang ada di SeaWorld sih. Oke. Sebelah sini emang ada apa nih tadi? Nah, kita sekarang ada di namanya area kolam terbuka. Di Oke. area kolam terbuka ini kita bisa ngelihat hewan-hewan atau biota-biota laut yang sebelum PSBB itu bisa kita sentuh. Tapi semenjak PSBB itu berlaku, karena kan kita punya protokol kesehatan sendiri yang ada di SeaWorld khususnya. Itu untuk sementara biota-biota yang biasa kita sentuh, ini nggak bisa disentuh dulu. Oh, oke. Jadi dijaga dulu ya supaya hewannya nggak sakit, kita nggak sakit. Oke, selanjutnya kita mau dibawa kemana nih? Kita akan lihat hewan-hewan yang ada di SeaWorld sih. Nanti kita bisa ngelihat Nemo, kita bisa ngelihat jellyfish, kita bisa ngelihat yang paling autentik yang ada di situ tuh terowongannya. Boleh deh, yuk langsung aja sekarang. Kita mulai dari Nemo dulu ya. Oke, ayo lihat Nemo. Oke, sekarang kita udah ada di ini namanya adalah Aquarium Live Coral atau akuarium terumbu karang asli. Asli? Iya, jadi semua akuarium atau terumbu karang di sini tuh semuanya asli. Di sini kita bisa lihat ikan-ikan yang hidupnya di terumbu karang. Kayak apa tuh? Contohnya ada ikan Nemo. Ada ikan dori. Nah ini nih rumahnya Nemo nih. Iya ya, itu namanya yang adalah bergoyang-goyang. Ya, itu namanya anemon. Anemon guys. Ya. Kenapa sih kita mau tampilin ini di SeaWorld? Karena biasanya kalau untuk live coral seperti ini atau terumbu karang seperti itu biasa kita temukan di perairan yang dangkal. Jadi kalau laut itu sehat, laut itu bersih, biasanya di pinggir-pinggir pantai itu kita langsung bisa nemuin ini. Justru di pinggir ya? Nah, dia warna di pinggir karena dia butuh sinar matahari yang cukup. Yaudah. Selanjutnya kemana nih? Kita selanjutnya mau lihat ke kuda laut. Yuk jalan. Tadi kita udah ngeliat Nemo, sekarang kita mau lihat yang lain. Kita punya kuda laut di sini. Ini temennya Nemo juga. Coba cari. Nah, mana nih? Ada beberapa jenis, ada berapa ekor sih? 1, 2. Nah, uniknya dari kuda laut ini, kalau teman-teman semua di rumah tahu, kan kuda laut itu ada beberapa yang perutnya itu besar. Betul. Nah, ternyata yang perutnya besar itu dia tidak selalu itu yang perempuan. Karena yang besar itu biasanya itu adalah kuda laut yang jantan. Justru malah jantan yang perutnya besar. Betul. Suka makan kali. Dikarenakan kenapa sih dia perutnya besar? Karena biasanya itu ketika dia kuda laut ini berkembang biak, biasanya betina itu dia nyimpan telur-telurnya itu di kantung si jantan. Kebalik ya. Iya. Yang rawat justru bapaknya. Yes. Ya. Jadi ketika jantan itu mengerami telur-telurnya, terus semakin lama telur-telurnya berkembang, akhirnya perut kuda laut ini itu akan semakin membesar. Jadi biasanya kalau yang perutnya membesar itu adalah kuda laut jantan. Wow, keren banget nih Sobat Jalan-Jalan, dapat kan ilmunya. Ternyata kuda laut itu bukan ceweknya ya yang nyimpan telurnya, justru malah laki-lakinya. Baru dapat kan? Satu lagi ilmu tentang kuda laut. Banyak yang masih ngira ternyata kuda laut ini bukan ikan. Iya betul sih. Iya kan, banyak yang ngira bukan ya. Kuda itu di darat. Kuda laut ini mereka juga masih spesies ikan. Kenapa? Dikarenakan kuda laut ini dia nafasnya masih pakai insang. Dan juga kuda laut ini mereka juga masih bergerak dengan menggunakan sirip. Gitu ya. Jadi memang mereka itu tetap tergolong ikan karena pernapasannya menggunakan insang dan berenangnya dengan sirip. Wah, keren banget. Lanjut mau kemana lagi? Kita habis ini mau lihat feeding show ikan hiu. Masih makan hiu? Ya, nanti di situ kita bisa lihat penyelam ngasih makan ikan hiunya secara langsung. Aku kira akunya nyelam. Enggak ya, kurang aman. Yaudah yuk langsung lihat aja. Kita ke sana ya. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make Berbagai macam acara dan fasilitas penunjang lainnya pun kami hadirkan untuk kenyamanan dan kepuasan pengunjung, seperti aksi seru 2 penyelam saat feeding show di akuarium utama. Langsung aja kita lihat. Jalan-jalan yuk!
Kiva dan kakaknya ya nontonin feeding shark ya. Yes. Masih makan ikan hiu loh tadi seperti yang kalian lihat. Ternyata itu juga untuk masuk ke sana juga ada alat khususnya ya. Betul. Kita kalau mau masuk ke dalam akuarium ikan hiu ini kita butuh baju selam khusus. Oke. Baju selam khusus itu namanya adalah shark suit. Oh, oke. Itu baju selam yang itu dibuat dari bahan stainless steel, beratnya aja itu 10 sampai 15 kilo. Untuk bajunya sendiri, wow. Jadi tapi kalau di dalam air tuh kayaknya hampang Iya. apa gimana ya, ringan gitu ya. Betul. Nah untuk hiunya sendiri yang ada di sini tuh jenis apa aja sih kalau boleh diinfoin? Di sini kita ada 3 jenis ikan hiu. Kebetulan ketiga jenis ikan hiu ini adalah ikan hiu yang tergolong ganas. Jadi perlu teman-teman di rumah tahu juga, ternyata di dunia ini, di laut kita yang luas, itu ada lebih dari 500 jenis ikan hiu. Oke. Dari lebih dari 500 jenis ikan hiu itu, ternyata hanya 32 jenis saja ikan hiu yang ganas. ganas. Sedikit ya? Yes, jadi lebih banyak ikan hiu yang tidak ganas dibanding ikan hiu yang ganas. Tapi, untuk ikan hiu yang tadi baru diberikan makan ini, yang ada di belakang kita, ini dikategorikan sebagai ikan hiu yang ganas. Oh, oke. Jadi tadi seperti uji nyali juga ya, Ah. turun ke sana. Iya, di sini ada ikan hiu berkepala martil, ada ikan hiu sirip hitam, ada juga ikan hiu perawat raksasa. Wow, banyak ya. Dan sobat jalan-jalan kalau kepo bisa langsung aja datang ke sini nih, SeaWorld Ancol ya. Betul. Selanjutnya nih Kiva bakal ngeliat apa lagi di sini. Kita bakal ngelihat jellyfish, Oke. dan juga nanti kita bisa masuk ke dalam terowongan dan kita bisa ngelihat feeding show utamanya. Oke, sobat jalan-jalan, kalau misalkan kalian masih mau lihat keseruan Kiva di SeaWorld, langsung aja ikutin terus jalan-jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Buat sobat jalan-jalan yang ingin melihat hewan laut dalam, di sini ada fasilitas museum yang berisi awetan hewan-hewan laut dalam menunggu di sana, seperti ikan purba, raja laut, coelacanth. SeaWorld Ancol senantiasa akan menghadirkan edukasi terkini mengenai dunia air pada umumnya dan kelautan khususnya dengan berbagai biota yang dihadirkan maupun inovasi dalam tampilannya, sehingga menjadi yang terdepan di Indonesia. Jalan-jalan yuk! Apa nih, Mas? Oke, kita sekarang udah ada di akuarium jellyfish. Oke. Di sini kita ada banyak sekali sih akuariumnya, ada sekitar 10 akuarium. Wow. Tapi ini di akuarium yang pertama itu kita punya yang namanya blubber. Blubber, kenapa tuh? Ya, ini blubber jellyfish. Wow, kayak bubble ya? Iya. Kalau kita lihat jellyfish itu dia punya sengat tuh. Iya ya. Kelihatan sengatnya. Oh bener ya kalau di SpongeBob itu berarti? Jadi Oh. kalau ketemu jellyfish di laut juga harus hati-hati karena jellyfish itu dia walaupun terlihat di bentuk hewannya itu Lucu. sangat santai, lucu, gemoy. tapi dia harus hati-hati karena dia punya sengat. Kalau kena kulit kita itu rasanya seperti luka terbakar. Oh justru seperti itu ya? Yes. Oke, selanjutnya ada yang mana lagi nih? Nah, yang ini yang paling unik nih. Ini namanya adalah moon jelly. Oh, Nah, namanya moon jellyfish. Ini moon jellyfish ini adalah spesies ubur-ubur yang berhasil dikembangbiakan di SeaWorld. oh. Nah, Kenapa memang sulit ya nih? ya karena kita sama-sama ketahui untuk jellyfish ini kan dia cycle hidupnya itu cepat banget. Oh. Dia itu maksimal hidup itu umurnya 6 bulan. Oh. Jadi kalau kita selalu bergantung ambil di laut, yang di laut, dia kan karena jellyfish ini kan hewan musiman kan, Iya, dia betul. nggak selalu ada kan. Nah, Betul. tapi untuk moon jellyfish ini yang sementara berhasil dikembangbiakan di SeaWorld. Jadi kita ada laboratoriumnya sendiri di belakang akuarium ini, bisa ngelihat bagaimana sih perkembangbiakan jellyfish ini dari mulai bibitnya atau epiranya sampai tumbuh menjadi jellyfish sebesar ini. Wah, keren ya sobat jalan-jalan. Ilmunya dapat nih aku. Selanjutnya ada apa lagi nih? Kita Mas? di sini punya jellyfish jenis lain, ini jellyfish yang tentakelnya paling panjang. Wah, Wih.
Iya, kayak berat gini ya. Iya, ini namanya sinetal. Kalau kita lihat di sini jellyfishnya ganti-ganti warna itu bukan gara-gara dia bisa ganti warna ya. Iya, aku agak kepo. Bukan ya? Itu karena UV light yang ada di atasnya sih. Oh, memang kebutuhan Iya, dari jellyfish betul. sendiri. Karena jellyfish itu dia kan warna aslinya itu transparan. Jadi dia mudah menyerap cahaya. Nah, jadi biar lebih estetik, kita bisa jadi buat foto biar Instagramable. Oh, oke. ya kan? Ubur-ubur aja Iya, estetik ya? iya, Oh, estetik jellyfish ya. dong. Wow, Ya. keren banget nih. Tapi tetap harus hati-hati kalau ketemu jellyfish. Kalau di seafood oke boleh dipegang ininya, tapi kalau di laut jangan. Jangan ya, jangan coba-coba ya, Jangan walaupun lucu. coba-coba, ya. Oke. Karena kita nggak tahu, karena ada beberapa jenis ubur-ubur itu yang berbahaya. Salah Oh, ya? satunya itu box jellyfish, itu yang bisa mengakibatkan kematian. Oh, ada di sini. Di sini nggak ada. Oh, Itu oke. biasa ditemukan di Australia. Wow, jadi harus hati-hati ya kalau di lautnya. Dan biasanya kedalaman berapa sih emangnya? Untuk jellyfish ini karena dia kan ngikutin arus laut dia hidupnya. Oke. Nah, kalau di laut itu ngikutin laut. Jadi untuk jellyfish sendiri biasanya dia berenang itu lebih ke permukaan malahan. Oh, di permukaan iya sih. Aku kalau naik perahu kadang-kadang lihat. Nah, dan juga biasanya jellyfish itu dia karena dia makanan favoritnya penyu kan. Oh, iya. Iya, makanya aku bilang tadi ketika kita ngelihat penyu itu ada di laut, karena kan sekarang banyak sampah plastik di laut tuh. Nah, penyu itu makan sampah plastik karena penyu itu mengira itu adalah ubur-ubur atau jellyfish. ya. Akhirnya penyunya mengalami kematian. Wah. Ini yang versi lebih kecilnya dari moon jellyfish nih. Lucu banget. Nama latinnya Aurelia aurita. Oh, Aurelita itu nama aku. Iya. Iya. Berarti nama Oh. kamu ada diambil dari jellyfish, Jellyfish ya? Kamu berarti punya kedekatan dengan moon jelly. Iya. Nanti lah aku tanya dulu ya. Gitu. Oh, gitu. Kalau ini spotted jellyfish Ih, lucu sama banget. iya. Namanya spotted jellyfish. Ini lebih jelas nih kelihatan tentakelnya. Itu sengat-sengatnya lebih jelas. Oh iya, guys. Wah. Keren. Kalau ini blubber ini juga sama, ini blubber juga tapi dia ada spottednya, dia lebih ada titik-titiknya. Tuh. Ih, lucu banget. Dia ikutin arus tuh jadinya tuh. Iya, lucu banget. Gemoy sekali ya. Oke, kita sekarang langsung menuju ke akuarium utama SeaWorld Ayo. Ancol. Oke, sama jalan-jalan sekarang kita sudah ada di. Kita ada di terowongan bawah air laut atau disebut kalau di situ terowongan Antasena. Oh, ini favoritnya ya pengunjung kalau datang ke sini. Ada hewan apa aja nih? Ikan apa aja gede-gede banget. Nah, dia terowongan ini aku jelasin dulu ya. Terowongan ini panjangnya itu sekitar 80 meter. Wow. Ini kita udah masuk ke dalam terowongan di dalam akuarium terbesar yang ada di Indonesia. Sekarang ya posisinya nih emang besar banget sih. Oh, karena kita ini berada dalam akuarium yang memiliki volume hingga 5 juta liter air. Banyak sekali ya. Wow. Ya, memang konsep ini sengaja seperti ini, kita seolah-olah ada di dalam air laut. Betul. Jadi kita kalau mau ngelihat ikan-ikan biasanya kita harus diving, kita harus snorkeling. Nah, kalau di SeaWorld itu kita nggak perlu kayak gitu. Oke. Cukup datang ke SeaWorld, lalu masuk ke dalam terowongan, kita bisa ngelihat koleksi ikan-ikan laut mulai dari ikan pari, ikan hiu, ikan-ikan karang tanpa harus berbasah-basahan. Oh iya, iya sih nggak basah ya. Basah. Kecuali kalau kita mau nyelam di dalam itu basah. Oh, basah. Ini juga terumbunya asli, Kak. Ini terumbu karangnya kebetulan di sini dia replika semua. Tapi kalau ikan-ikannya ikan-ikan asli. Oke, biasanya yang kita temuin ini seperti yang di atas kita dan ikan pari tuh sebagai jalan ada ikan pari Di ya. sini banyak ikan-ikan karang. Di akuarium kita banyak ikan-ikan karang, ada ikan kakap, ada ikan kue, lalu ada ikan bawal. Oh, wah, keren juga ya. Laper kan? Iya. Nah, aku boleh nanya nggak nih seputar harga ya? Kalau misalkan pengunjung mau datang ke sini, katanya juga akan ada pertunjukan-pertunjukan. Apakah itu dibayar? Kita harus membayar lagi apa gimana? Kalau untuk di SeaWorld sendiri kalau kita udah masuk ke pintu masuk itu udah all bisa ngeliat semua pertunjukan yang ada di dalam. oke. Jadi kita cukup bayar satu kali aja. Nah, tapi kalau khususnya sebelum PSBB kita memang buka namanya adalah fun dive atau fantastic diving. Apa tuh? Itu pengunjung biasa bisa ikut masuk menyelam ke dalam akuarium utama. Oh iya. Tapi sekarang lagi belum bisa kan? Iya, karena selama pandemi ini untuk PSBB-nya kita close dulu. Jadi untuk pengunjung yang mau datang bisa langsung aja datang ke SeaWorld. Ya, itu untuk SeaWorld itu cukup satu kali bayar tuh bisa menikmati semuanya. Sudah bisa menikmati semuanya nih dan hewan-hewannya banyak. Yang pasti kalian luas juga ya, kenyang lihatnya. Betul. Karena di SeaWorld selain kita bisa ngelihat akuarium, kita bisa ngeliat ikan-ikan, selain kita bisa menambah ilmu, Iya, ya betul. kan?
kita juga disuguhkan dengan acara-acara pemberian makan atau feeding show. Iya, betul. Yang tadi kita udah lihat itu acara, salah satunya acara pemberian makan untuk ikan hiu. Oke. Nah, nanti setelah ini kita bisa sama-sama melihat acara pemberian makan untuk koleksi ikan-ikan yang ada di sini. Hah? Serius? Di akuarium ini nanti kita, kalau tadi ikan hiu kan satu penyelam. Betul. Kalau di sini kita nanti akan ngadirin 2 orang penyelam sekaligus. Wow, pasti sobat jalan-jalan nungguin gak sih? Nah, untuk jam bukanya dan itu tuh dan sosial media nih, kalau misalkan sobat jalan-jalan kepo bisa langsung Kalau untuk jam buka SeaWorld sendiri itu kalau sebelum pandemi itu kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Oh. Nah, itu all setiap hari ya, setiap hari. all day. Tapi kalau untuk selama pandemi atau PSBB ini, kita buka itu sedikit lebih cepat kita tutupnya. Jadi kita buka jam 9, tapi kita close itu di jam 5 sore. Cuma sampai sore aja ya? Ya. Oke, dan juga sobat jalan-jalan harus tahu ya, tadi aku di depan belinya online ya? Memang Iya. akan ada jadi online ya? Iya, karena sekarang kita harus mengurangi kontak fisik dan juga ternyata harga tiket online itu lebih murah. Oh iya? Boleh nggak disebutin? Jadi cek aja langsung di www.ancol.com Oke. atau kalau mau melihat update-update mengenai SeaWorld, Ya. itu bisa langsung follow Instagramnya Sebelah SeaWorld sini. di IG SeaWorld.ancol. Oke, terima kasih banyak loh Kak. Tadi Yes. udah disebutin ya kalau misalkan sobat jalan-jalan kepo, bisa langsung dicek aja. Ya, tadi aku udah keliling-keliling, terus juga lihat ikan, ngasih makan ikan, hiu dan semua hewan yang ada di sini ya. Betul. Makasih banyak ya Kak udah ditemenin dan Sama-sama. dijelasin. Aku ilmunya dapat banget loh, sumpah. Yes. Yang nggak tahu jadi tahu. Nah, sobat jalan-jalan nggak mau kan ketinggalan zaman gitu atau ketinggalan ilmunya, bisa langsung aja datang ke SeaWorld. Apalagi Betul. tentang biota laut dan tawar ya. Betul. Nggak cuma makan ikannya aja, tapi juga harus tahu ilmunya, bener nggak Kak? Betul. Oke, Karena langsung aja. Di Gimana? situ itu nggak cuma ada ikan laut aja, Iya, tadi yang aku sebutin. ada ikan tawar juga. Dan ada terumbu-terumbu karang ya, yang Betul. bisa sobat jalan-jalan langsung lihat. Karena itu indah banget. Ya nggak sih, biar kalian tuh cinta dengan laut, tidak merusak laut, benar nggak? Jangan Betul, buang betul. sampah di Laut. laut. Nah, coba mau disampaikan nggak nih buat teman-teman? Buat teman-teman di rumah, pokoknya intinya satu, jaga kebersihan ya. Untuk teman-teman di rumah mungkin yang saat ini belum bisa ke SeaWorld ya, mohon maaf karena di SeaWorld itu kita ada pembatasan usia masuk, itu khusus untuk anak-anak yang usia sudah di atas 9 tahun. Oh, oke. Iya, dan juga untuk wilayah di luar Jakarta, mohon bersabar sebentar karena untuk sementara SeaWorld itu hanya menerima penduduk yang tinggal di Jakarta aja. Oh, oke, terima kasih banyak ya Ya, Kak atas sama-sama. informasinya. Sobat jalan-jalan, sekian dulu nih episode kali ini. Kalau misalkan sobat jalan-jalan mau ngasih kritik atau saran, bisa langsung cek sosial media kita di bawah sini, Instagram dan YouTube Jalan-Jalan Yuk. Oke sobat jalan-jalan, sekian dulu deh episode kali ini. Kiva nanti selanjutnya mau kemana, sama siapa, ketemu sama siapa lagi, keseruan seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk. Dadah. You say that I'm your favorite toy.